Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Muhammad Nur Soleh dari Prodi Teknik Elektro Reguler Sore atau Reguler D. Akan melanjutkan penjelasan tentang op-amp bagian kedua. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang penguat, pembalik atau inverting amplifier. Kemarin sudah dijelaskan, inverting amplifier adalah op-amp yang menguatkan dan membalik fasa sinyal outputnya. Jadi, op-amp inverting ini kalau ditinjau dari rangkaiannya, inputannya pasti masuk ke inputan negatif pada op-amp-nya. Nah, ini inputan yang masuk ke inputan negatif pada op-amp-nya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus melewati resistan feedback sehingga timbul tegangan pada RF. Nah, ini resistansi feedback yang dihubungkan dengan tegangan input yang diinput ke inputan negatif pada op-amp. Nah, tegangan RF dapat dihitung dengan rumus ini. IRF sama dengan VI atau tegangan input dibagi RI atau resistansi input dikali dengan RF atau resistansi feedback. Nah, ini polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran tegangan output, maka tegangan output itu sama dengan negatif VRF, atau dapat dihitung di sini, di rumus ini. Tegangan output sama dengan negatif VRF, atau VRF ini dapat diuraikan dengan rumus yang tadi di atas ini. Maka negatif tegangan input dibagi dengan resistansi input dikali dengan resistansi feedback, atau negatif resistansi feedback dibagi dengan resistansi input dikali dengan tegangan input. Nah, besar tegangan output ini dipengaruhi oleh besarnya resistansi feedback, resistansi input, dan tegangan input. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh latihan soalnya. Diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, RI 10 kilo ohm, VI 1 volt, dan RL 25 kilo ohm. Hitung arus input, tegangan output, penguatan, arus beban, dan arus output. Pertama kita hitung arus inputnya sama dengan VI dengan input dibagi dengan RI resistansi input sama dengan 1 volt dibagi 10 kilo ohm sama dengan 0,1 mA. Lalu kita hitung tegangan outputnya. Rumusnya negatif RF per RI dikali dengan VI sama dengan di sini negatif 100 kilo ohm RF dan dibagi 10 kilo ohm RI dikali dengan tegangan input 1 volt. Maka di sini menjadi negatif 10 volt. Nah, di sini karena di sini op-amp inverting yang asalnya di sini input tegangannya positif, dia berubah polaritasnya menjadi negatif. Yang asalnya positif menjadi negatif. Nah, sekarang kita hitung penguatannya. Di sini rumusnya negatif RF per RI sama dengan negatif 100 dibagi 10 sama dengan negatif 10. Jadi dia mendapatkan penguatan sebesar 10 kali penguatan. Yang asalnya dia mendapat 1 volt, inputnya 1 volt berubah menjadi 10 volt. Lalu kita sekarang hitung tegangan arus pada beban. Di sini rumusnya 0 dikurang dengan tegangan output dibagi dengan resistansi pada beban. Maka di sini 0 dikurangi minus 10 dibagi 25 kilo ohm. Maka hasilnya 0,4 mA.
Lalu kita hitung di sini arus outputnya, rumusnya arus input ditambah dengan arus pada beban. Maka di sini 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Nah, di sini sekarang ada contoh soal yang kedua. Di sini perbedaannya pada tegangan input. Kalau yang sebelumnya tadi positif, 1 volt, sekarang menjadi negatif, 0,5 volt. Di sini diketahui RF-nya 250 kilo ohm, RI-nya 10 kilo ohm, tegangan inputnya 0,5 volt, dan di sini RL-nya 25 kilo ohm. Di sini hitung arus input dengan output, penguatan, arus pada beban, dan arus output. Pertama, kita hitung arus inputnya. Rumusnya tegangan input dibagi dengan resistansi input. Maka 0,5 volt dibagi dengan 10 kilo ohm. Maka hasilnya di sini 0,05 mA. Lalu kita hitung di sini tegangan outputnya. Rumusnya negatif RF per RI dikali dengan VI sama dengan 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali dengan negatif 0,5 volt sama dengan di sini 12,5 volt. Nah, di sini dapat kita lihat di sini yang tadi inputnya berpolaritas negatif berubah menjadi positif. Nah, di sini ada perbedaan rangkaian yang bisa kalian lihat di sini. Di sini si supply-nya dia dihubungkan dari supply negatif ke input negatif pada op-amp. Sedangkan di yang soal sebelumnya si supply-nya dari positif ke input negatif pada op-amp. Jadi dia perbedaannya dari si catunya. Kalau dia input dari catunya positif, maka outputnya polaritasnya berubah jadi negatif. Dan ini dia buktikan pada saat perhitungan. Nah, ini ketika dia inputnya positif, dia keluarannya menjadi negatif. Ketika dia inputnya negatif, maka keluarannya jadi positif. Nah, kita lanjut ke perhitungan penguatannya. Rumusnya negatif RF per RI sama dengan negatif 250 kilo ohm dibagi dengan 10 kilo ohm sama dengan penguatannya 25 kali lipat. Maka yang tadinya minus 0,5 volt berubah menjadi penguatannya jadi 12,5 volt. Nah, sekarang kita hitung arus pada beban. Rumusnya tegangan output dibagi dengan resistansi pada beban. Di sini 12,5 dibagi dengan 25 kilo ohm, maka didapatkan arusnya 0,5 mA. Lalu kita hitung arus outputnya, rumusnya dengan arus input ditambah dengan arus pada beban. Maka 0,05 ditambah dengan 0,5 hasilnya 0,55 mA. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh gambarnya tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, bisa kita lihat ketika di sini tegangannya pada ada di 0 derajat, maka dia berubah menjadi 180 derajat. Dan kita bisa di sini juga kita bisa lihat ketika dia tegangannya hanya setinggi ini, pada saat hasil dari outputnya dia semakin tinggi. Nah, di sini dan di sini polaritasnya juga berubah. Ketika di sini dia polaritasnya positif inputnya, maka di outputnya dia polaritasnya menjadi negatif. Di sini kita bisa lihat dari tinggi amplitudenya, ya di sini yang lebih rendah pada inputnya, sedangkan di sini pada outputnya lebih tinggi. Di sini polaritasnya positif. Di sini pada outputnya berubah menjadi polaritasnya negatif. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa op-amp inverting ini selain memperkuat tegangan, dia juga merubah polaritas dari tegangan tersebut. Nah, sekarang kita ke rangkaian penjumlahan membalik atau inverting adder.
Nah, di sini kalau yang sebelumnya inputnya hanya bisa 1, sekarang di sini inputnya bisa lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, di sini dengan masukkan 3 op-amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan. Yang perlu diingat di sini, yang perlu digarisbawahi, di sini R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF. Jadi misalnya di sini nilai R1-nya 1, nilai R2-nya 2, nilai R3-nya 3, nilai RF-nya misalnya 4. Maka dia dapat memakai perhitungan tegangan outputnya yang ini. Maka di sini tegangan output rumusnya sama dengan negatif RF per R1 dikali V1 ditambah negatif RF per R2 dikali V2 ditambah negatif RF per R3 dikali V3, atau misalnya lebih dari 3 resistor, maka di sini ditambah negatif RF per R4 dikali V4. Nah, lalu yang harus digarisbawahi lagi, di sini jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi di sini nilainya ya. Misalnya di sini nilai R1 itu 5, nilai R2 itu 5, nilai R3 itu 5, nilai RF itu 5, maka menggunakan rumus yang ini. Rumus penghitungan tegangan outputnya. Rumusnya tegangan output sama dengan negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Jika ada lebih dari 3, bisa di sini ditambah V4, ditambah V5, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang perlu digarisbawahi lagi, di sini jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R. Maka rumusnya pakai yang ini. Tegangan output sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya jika R-nya lebih dari 3 dibagi dengan R. Jadi di sini maksudnya yang ini jika R1-nya nilainya 3, R1-nya R2-nya nilainya 3 dan R3 nilainya 3 dan jumlah R ini ya, jumlah R itu maksudnya jumlah R-nya 3, maka pakai rumus yang ini. Jadi perbedaannya kalau yang ini jika ini nilai R-nya sama, pakai yang ini. Jika di sini nilai R 1 2 3 sama dengan jumlah R. Misalnya di sini nilai R 1 2 3-nya itu 3 dan jumlah R-nya itu 3, maka pakai rumus yang ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Jika mau pakai rumus yang ini, jika nilainya nilai R1, nilai R2, nilai R3, dan nilai RF itu sama, maka pakai yang ini. Kalau yang ini, jika nilai R1 sampai R3 sama dengan jumlah R, maka memakai rumus yang ini. Kita masuk ke penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Nah, di sini karena arus masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO tegangan output melewat RF atau resistansi feedback sehingga timbul tegangan pada RF. Nah, jadi arus yang masuk itu berasal dari resistansi umpan balik. Resistansi umpan balik atau resistansi feedback. Jadi, arus yang dihasilkan dari output akan masuk pada resistansi umpan balik. Nanti akan menjadi arus masukan pada rangkaian feedback-nya. Nah, jadi ketika dia masukkan arus yang dihasilkan dari output, dia akan masuk ke resistansi feedback dan ini akan menjadi arus masukan pada rangkaian
feedbacknya. Nah, untuk menghitung si tegangan resistansi feedbacknya, atau sama dengan arus resistansi feedback, itu rumusnya sama dengan tegangan input VI dibagi dengan resistansi input dikali dengan RF. Lalu di sini polaritas positif pada RF pada terminal keluaran tegangan output, maka besar tegangan output merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input. Sehingga rumusnya ini tegangan output sama dengan tegangan resistansi feedback ditambah dengan tegangan input. Nah, di sini pada rangkaian ini bisa kita lihat jika non-inverting, dia si supply-nya, si input tegangannya masuk ke input positif pada op-amp. Berbeda dengan yang tadi yang inverting, dia masuknya input tegangannya masuk ke inputan negatif. Nah, di sini bisa diuraikan si rumus yang tadi, tegangan output sama dengan VRF ditambah VI sama dengan VRF-nya bisa diuraikan yang tadi di atas ini menjadi VI per RI dikali RF ditambah VI. Nah, jadi seperti ini. Atau bisa diuraikan lagi seperti ini, RF per RI dikali VI ditambah VI, atau bisa jadi seperti ini. Tegangan output sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI. Nah, dengan menggunakan gain tertutup si penguatannya, maka si penguatan ini dapat dihitung dengan rumus VO per VI atau sama dengan RF per RI ditambah 1. Atau kita dapat menghitung yang lainnya di arus pada beban. Arus pada beban dapat dihitung dengan tegangan output dibagi dengan resistansi pada beban. Sekarang kita ke rangkaian penyembelahan tambang balik atau non-inverting adder. Nah, di sini kalau yang sebelumnya kita jelaskan inputnya hanya 1, ini hanya 1. Nah, sekarang inputnya bisa lebih dari 1. Nah, ini di sini pada contoh gambarnya di sini rangkaiannya 2. Tapi maksudnya bukan cuma bisa 2 ya, bisa lebih, bisa 3, bisa atau 4 atau seterusnya. Nah, di sini dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan tegangan masukan pada masukan positif op-amp didapatkan tegangan input sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 plus R1 dibagi R1 tambah R2 dikali V2. Maka untuk menghitung tegangan outputnya RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 kali R1 tambah R2 dikali VI. Nah, VI itu maksudnya jumlah ini ya. VI ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2. Nah, itu untuk mencari tegangan output. Untuk mencari penguatannya bisa jika sudah didapatkan hasil tegangan output dan tegangan input, maka tinggal dibagi tegangan output VO dibagi tegangan input VI, maka didapatkan penguatan. Sekarang ke rangkaian penyumblah tambang balik atau non-inverting adder dengan N masukan. Di sini bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, masukkan dengan R sama semua kecuali RF. Nilai RF sama dengan N kurang 1. Maka besar tegangan outputnya dapat dihitung dengan V1 tambah V2 tambah V3. Di sini maksudnya jika masukkan dengan R sama semua. Jika masukkan dengan R sama semua dengan kecuali dengan RF. Dan nilai RF itu sama dengan RF sama dengan N kurang 1. Maka si tegangan outputnya bisa dihitung dengan rumus ini.
Nah, sekarang ke rangkaian penguat selisih. Nah, jadi si rangkaian ini selain rangkaian inverting dan non-inverting, itu bisa diimplementasikan juga untuk rangkaian penguat selisih. Jadi dia ada rangkaian membalik dan penguat tak membalik. Jadi ini adalah contoh gambar rangkaiannya, terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, di sini ada dua input tegangan yang dirangkai paralel, dan yang untuk si rangkaian umpan baliknya dia dihubungkan dengan V1. Nah, untuk menghitung tegangan output dapat dihitung dengan rumus berikut. Ini rumus ini, yaitu RF per R1 ditambah 1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 dikurang RF per RI dikali V1. Nah, di sini jika nilai perbandingan resistor seimbang, misalkan RI per R1 sama dengan RF per R2-nya sama, maka untuk mencari tegangan output dihitung dengan rumus RF RI dikali V2 kurang V1. Nah, sekarang masuk ke yang terakhir pada op-amp. Pada op-amp ini juga ada rangkaian komparator. Jadi selain rangkaian inverting, rangkaian non-inverting, dan rangkaian penguat listrik, ada juga rangkaian op-amp yang digunakan sebagai rangkaian pembanding atau komparator. Nah, jadi rangkaian pembanding itu atau rangkaian komparator itu merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi rangkaian ini nanti akan membandingkan seberapa besar tegangan input yang akan dibandingkan dengan tegangan referensi. Nah, sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output VO dapat dari selisih tegangan ED. Nah, ED ini sudah dijelaskan sebelumnya di pembahasan yang pertama. Jadi si ED itu perbedaan tegangan input atau selisih tegangan input. Nah, jika ED positif, maka tegangan output VO sama dengan positif tegangan saturasi dan sebaliknya. Jadi jika si tegangan ED-nya ini negatif, maka tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Nah, ini saat noise timbul pada input VN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN. Sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi V1 ditambah VI ditambah VN sama dengan minus dalam kurung Vin ditambah Vn. Nah, di sini bisa kita lihat ada noise di gambar ini. Nah, di sini gambarnya naik turun fluktuatif. Dan ini pada saat grafiknya pada saat noise. Sekarang detektor pembalik penyilang nol dengan histerisis. Di sini untuk atau IZCD with hysteresis. Nah, IZCD ini sudah dijelaskan sebelumnya ya di bagian pertama di minggu kemarin. Nah, di sini untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input positif feedback. Nah, ini si rangkaian feedbacknya dimasukin ke input positif pada op-amp. Nah, jadi rangkaian op-amp komparator yang untuk inverting
dan juga berfungsi sebagai detektor dengan adanya histerisis di sini. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback. Kalau tadi kan di komparatornya ada noise ya, yang sebelumnya. Nah ini ada noise. Jadi gimana cara mengatasi noise ini? Itu dipasang umpan balik ke masukan positif. Nah ini masukkan ke positif untuk mengatasi si noise tadi. Kalau ini input tegangannya dia dimasukkan ke negatif karena dia si inverter ya, jadi input tegangannya masuk ke negatif pada op amp. Oh ya, dan ini ZCD2 kepanjangannya inverting zero comparator detector with hysteresis. Nah, sekarang pada gambar ini untuk output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, positif V-sat atau tegangan saturasi atau negatif V-sat atau negatif tegangan saturasi. Ciri pembandingnya adalah feedback masukan positif op amp. Nah, misalkan pertama kali op amp diaktifkan, tegangan output berada pada positif tegangan saturasi. Nah, ini. Dengan tegangan masukan sebesar positif dengan rumus ini R2 per R1 tambah R2 ditambah tegangan saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan dengan upper threshold voltage. Nah ini VUT, upper threshold voltage atau VUT. Nah, jadi untuk rumus VUT-nya sama dengan R2 per R1 tambah R2 ditambah dengan tegangan saturasi V-satnya. Nah, untuk tegangan ED, VUT dikurangi dengan V1, VI. Selama tegangan input lebih kecil dari tegangan upper threshold, VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Nah, bisa dilihat di sini jika tegangan input lebih kecil dari tegangan upper threshold VUT, maka ED sama dengan positif. ED sama dengan positif atau positif V-sat. Nah, maka ED menjadi positif dan tegangan VO sama dengan negatif positif V-sat. Nah, ini jika tegangannya masih lebih kecil daripada VUT, maka di sini tegangan outputnya menjadi positif. Nah, ini jika dia di bawah, dia akan kebalikannya menjadi positif saturasinya. Nah, di sini yang ininya bila tegangan input naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V-sat. Nah, di sini jika tegangan input lebih besar dari VUT, maka di sini tegangan saturasinya berubah menjadi negatif, menjadi turun. Jadi kebalikannya, jika dia naik lebih besar dari VUT, maka tegangan outputnya menjadi negatif saturasi di sini, kebalikannya.
Karena tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi, maka tegangan feedback masukkan menjadi R2 per R1 tambah R2 dikurangi tegangan saturasi. Ini. Karena tegangan feedback lainnya negatif atau tegangan feedbacknya kurang dari tegangan output, maka dinamakan dengan tegangan VLT. Nah, VLT ini berarti kebalikannya dari VUT. Kalau tadi upper threshold voltage, nah kalau VLT ini lower threshold voltage. Jadi dinilai VLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikurang Vsat. Kalau misalnya tadi VUT-nya ditambah Vsat, ini dikurang Vsat. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis. Nah, ini yang menjadi perbedaan dari yang sebelumnya, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Maka rumusnya VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Nah, ini berarti selisih antara VUT tadi dengan VLT tadi. Nah, ambang atas dan ambang bawah. Nah, selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage atau VCTR yang dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2, atau bisa disebut atau dinamakan VH dibagi 2, karena kan VH tadi itu VUT dikurangi VLT. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Rumus VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 ditambah Vsat. Untuk VLT, R2 per R1 tambah R2 dikurangi Vsat. Nah, ini tergantung dari si resistannya sendiri. Karena di sini memakai 2 resistan, maka di sini disebutnya R2 per R1 tambah R2. Nanti jika lebih bisa disederhanakan disesuaikan dengan gambar. Nah, sekarang kalau tadi sebelumnya inverting, sekarang non-inverting. Di sini detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis, atau NIZCD with hysteresis, atau non-inverting zero comparator detector with hysteresis. Nah, rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada tegangan output di sekitar crossing. Nah, jadi umpan baliknya tuh ini dipasang di inputan positif pada op-amp. Jadi masuk sebagai feedback dari tegangan inputnya. Jadi rangkaian feedbacknya ini akan mempengaruhi pada rangkaian inputannya. Ini salah satu ciri rangkaian inverting seperti yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya ya. Tegangan input masuk ke inputan positif pada op-amp. Nah, sekarang cara menghitung VUT dan VLT-nya pada non-inverting, rumusnya bisa dihitung dengan negatif tegangan saturasi dibagi M untuk UT, sedangkan untuk VLT-nya positif tegangan saturasi dibagi M. Nah, di sini untuk perhitungan VH dan VCTR-nya masih sama dengan sebelumnya, yaitu VH sama dengan VUT dikurangi VLT, sedangkan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2. Nah, di sini berarti nilai VUT dan VLT itu dipengaruhi dengan nilai M. Di sini dia masuk pada rangkaian feedbacknya, maka dia akan mempengaruhi hasil VUT atau VLT-nya. Nah, sekarang untuk detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Di sini apabila tegangan pembanding tidak nol dengan suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan
akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan output dengan tegangan referensi, sehingga didapatkan persamaan untuk menghitung VUT dan VLT-nya. Untuk menghitung tegangan upper threshold, rumusnya yaitu N dikali R dibagi R ditambah N dikali R dikali tegangan referensi, lalu ditambahkan dengan dalam kurung R per R tambah N kali R tutup kurung ditambah tegangan saturasi, atau bentuk sederhananya N dalam kurung N per 1 tambah N dikali tegangan referensi dikali dalam kurung positif tegangan saturasi dibagi 1 tambah N. Nah, untuk tegangan lower threshold-nya yaitu dalam kurung N dikali R bagi R tambah N kali R tutup kurung dikali dengan tegangan referensi, lalu ditambahkan dengan dalam kurung R per R ditambah N kali R tutup kurung dikali dengan negatif tegangan saturasi, atau dalam bentuk sederhananya N per 1 dalam kurung N per 1 tambah N dikali tegangan referensi, lalu dikalikan dalam kurung negatif tegangan saturasi per 1 tambah N. Jadi di sini N di sini tuh sebagai jumlah resistornya, bukan nilai. Jadi jika si resistornya ada 2 atau 3, berarti di sini R-nya diganti dengan 2 atau 3 sesuai dengan jumlah si resistornya. Nah, tetapi di sini dengan catatan si nilai R di situ harus sama. Harus dibedakan ya, untuk R ini nilainya harus sama, dan si N ini adalah jumlah, bukan nilai ya, jumlah. Untuk N itu jumlah, tetapi dengan syarat si nilai R-nya itu harus sama. Dan misalnya si nilai R-nya tuh 2 dengan jumlah resistornya 2, maka di sini 2 dikali dengan 2. Nah, seperti itu. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.